Halo para kuliker semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik, channel tempat para kulikers bisa mendapatkan info, tips, dan resep-resep tentang kue. Jadi semua yang berhubungan dengan kue ada di channel Jengkulik. Para kulikers lagi panas-panas gini, enaknya kita makan dessert nih kulikers, dan apalagi kalau dessertnya itu puding. Nah, kulikers tahu nggak sih kalau sekarang itu lagi viral banget nih yang namanya puding karamel. Nah, pasti para kulikers udah tahu ya, kemarin tuh sempat viral di medsos puding karamel, salah satunya di Pasar Santa miliknya Pak Solihin. Dan baru-baru ini lagi nih kulikers, ada lagi puding karamel lagi viral banget juga di daerah Barito, yaitu puding karamel Paman Barito. Karena puding karamel ini memiliki rasa yang sangat enak nih kulikers, makanya orang-orang sampai rela antri untuk menikmati puding karamel ini kulikers. Nah, sebenarnya nih kulikers, di episode kali ini Jengkulik mau membagikan resep cara membuat puding karamel yang kenyal, yang enak, yang manis, dan yang pokoknya mantep banget, nggak kalah deh sama yang lagi viral-viral itu kulikers. Jadi para kulikers yang pengen tahu bahan dan cara membuatnya, tonton video Jengkulik kali ini sampai selesai ya. Oke kulikers, puding karamel yang lagi viral ini kulikers sebenarnya itu merupakan seperti puding yang viral lagi di Jepang atau gyukaku namanya kulikers. Jadi dia mempunyai tekstur yang kenyal, yang kenyal-kenyal, dan disiram dengan saus karamel, dan biasanya ditaburi dengan topping. Nah, topping ini bisa macam-macam, ada yang seperti biskuit, ada yang kacang, dan ada juga yang memakai gula palem. Itu tergantung selera masing-masing ya kulikers. Oke kulikers, nggak pakai lama lagi, sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya. Bahan yang pertama kita butuhkan dalam membuat puding karamel ini adalah 15 gram serbuk jelly bening atau jelly yang tanpa warna ya kulikers. Lalu selanjutnya adalah 1 sendok teh agar bening, jadi agar putih yang tanpa warna. Dan selanjutnya adalah kuning telur sebanyak 2 butir, jadi kita ambil kuningnya saja ya kulikers. Dan untuk aromanya kita bisa memberi setengah sendok teh vanili essence cair, lalu 1/4 sendok teh garam, dan untuk manisnya kita bisa tambahkan 120 gram gula pasir. Dan untuk campuran pudingnya kita harus campurkan dengan 1000 ml atau 1 liter susu cair yang full cream ya kulikers. Jadi kita usahakan memakai full cream agar hasilnya nanti lebih legit dan creamy. Oke kulikers, itu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat pudingnya. Sekarang kita langsung ke cara membuatnya ya kulikers. Dan cara membuatnya adalah pertama kita siapkan wadah, lalu kita masukkan dari jelly beningnya, agar-agar beningnya, gula pasir, garam, susu cair, dan esen vanila susunya kita masukkan semua ke dalam satu wadah. Lalu kita aduk-aduk terlebih dahulu ya kulikers, sebelum kita naikkan ke kompor. Kita aduk-aduk dulu sampai semuanya sudah menjadi satu. Dan setelah itu kulikers, kalau misalnya kita sudah aduk-aduk, baru kita nyalakan kompor, lalu kita masak tadi campuran semua bahan-bahan dari agarnya ya, atau jelly atau pudingnya. Jadi kita masaknya juga harus sambil diaduk-aduk ya kulikers. Dan kita masak sampai dia mendidih. Nah, kalau udah mendidih pun tetap harus kita aduk-aduk sebentar sebelum kita matikan kompornya. Dan jika memang sudah setelah mendidih dan kita sudah aduk-aduk sebentar lagi kulikers, baru kita matikan kompornya. Dan kita siapkan wadah untuk kita cetak pudingnya ya kulikers. Dan wadah ini bebas kulikers mau pakai wadah apa. Dan setelah itu kulikers kita tuang adonan pudingnya ke dalam cetakannya. Lalu kita tuang semua sampai adonannya semua habis ya. Dan setelah itu kulikers kita diamkan cetakannya itu di ruangan suhu saja ya kulikers. Jadi jangan dimasukkan ke dalam kulkas, karena itu kan nanti masih panas, nggak mungkin kita langsung masukin kulkas. Jadi kita taruh aja di suhu ruangan
karena dia akan cepat padatnya juga, jadi nggak usah sampai masuk kulkas. Dan pastikan kulikers pada saat menuang sudah tidak ada buih-buih di pinggir-pinggirnya ya kulikers. Nah kulikers, sambil kita menunggu pudingnya padat kulikers atau mengeras, kita bisa sambil membuat saus karamelnya ya kulikers. Nah untuk membuat saus karamelnya, bahan-bahan yang kita perlukan adalah gula pasir sebanyak 100 gram, lalu maizena, tepung maizena sebanyak setengah sendok makan, dan 200 ml air. Itu adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat saus karamelnya. Nah sekarang kita lanjut ke cara membuat saus karamelnya. Yang pertama kulikers harus memakai teflon atau alat masak apa saja, bisa saucepan atau teflon atau apapun, atau panci, yang pasti harus yang anti lengket ya kulikers. Tujuannya adalah agar tidak terjadi gosong atau kerak pada saat membuat saus karamelnya. Dan kita ambil teflon, lalu kita tuangkan gula pasirnya, lalu kita masak sebentar kulikers sampai gulanya sudah agak meleleh dan agak kecoklatan. Usahakan kulikers pada saat memasak gulanya ini jangan sampai mendidih ya kulikers, jadi gunakan api kecil saja. Karena kalau misalnya nanti sampai mendidih itu nanti takutnya gulanya akan menjadi pahit. Jadi kita gunakan api kecil saja sampai gulanya sudah larut dan agak kecoklatan sedikit. Dan setelah itu kulikers, kita bisa tambahkan air sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk agar gulanya tidak mengeras ya kulikers. Dan setelah itu kulikers, kita aduk sampai mendidih dan kita tambahkan maizena yang sebelumnya sudah kita larutkan terlebih dahulu dengan air. Lalu kita tuangkan larutan maizenanya ke dalam saus karamelnya. Kita aduk-aduk sampai dia agak sedikit mengental, tapi jangan terlalu kental ya kulikers, sedikit mengental saja. Tapi jangan sampai terlalu kental seperti membuat saus-saus gitu ya, jangan ya kulikers. Dan setelah itu kulikers, kalau misalnya sudah, kita bisa matikan kompornya dan kita angkat sausnya. Kita bisa pisahkan dulu dan kita bisa kembali cek ke adonan pudingnya. Nah kalau pudingnya sudah padat, kita bisa langsung siramkan saus karamelnya ke atas pudingnya, lalu kita bisa beri taburan. Nah untuk taburannya ini nih kulikers, kita bisa memakai biskuit regal, lalu yang kita remah-remahkan, kita hancurkan, kita taburi. Atau bisa juga kulikers bisa memakai kacang cincang ataupun topping gula palem ya kulikers, itu tergantung dari selera kulikers. Oke kulikers, nah kalau misalnya sudah, maka puding karamel siap untuk kita makan. Nah puding karamel itu rasanya enak banget kulikers, dengan tekstur puding yang kenyal-kenyal, terus rasanya manis, disiram dengan saus karamel yang manis dan legit, ditambahin dengan remahan-remahan biskuit regal itu, jadi makannya kenyal, renyah, manis semua, enak banget, lumer banget kulikers di mulut. Jadi para kulikers nih yang pengen coba di rumah, boleh banget kulikers coba di rumah. Jadi sekarang nggak usah capek-capek antri dan panas-panasan antri yang panjang banget lagi kan ya kulikers, karena sudah bisa buat di rumah. Oke kulikers, terima kasih ya sudah menonton video jengkulik kali ini dari awal sampai selesai. Semoga video jengkulik kali ini bisa membantu para kulikers yang ingin membuat puding karamel. Dan semoga para kulikers semuanya berhasil ya dalam membuatnya. Dan para kulikers yang belum subscribe, bisa langsung subscribe channel Jengkulik, karena subscribe itu gratis banget kulikers. Jadi tinggal diklik aja tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share juga boleh ke teman-teman, ke saudara, ataupun ke kerabat-kerabat para kulikers. Jadi biar semuanya bisa kebagian manfaat dari channel Jengkulik ya kulikers. Dan para kulikers nih yang mau punya pertanyaan, atau yang mau request, atau yang punya ide mau dibuat video apa, bisa langsung juga tulis di kolom komentar ya. Dan para kulikers yang mau sharing cerita juga bisa ya, sharing-sharing di kolom komentar juga. Jadi biar kita bisa sama-sama sharing cerita dan pengalaman juga ya kulikers. Oke kulikers, jangan lupa juga untuk selalu klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan atau ada video terbaru dari Jengkulik. Jadi biar para kulikers nggak ketinggalan.
Dan para klikers, jangan lupa selalu tungguin ya video Jengkulik setiap hari Selasa dan hari Jumat. Jadi diingetin ya klikers, hari Selasa dan hari Jumat. Dan para klikers, kira-kira selanjutnya Jengkulik mau membahas tentang apa ya? Jadi para klikers yang penasaran, tungguin ya video Jengkulik yang selanjutnya di hari Selasa nanti. Oke klikers, sampai ketemu ya di video Jengkulik yang selanjutnya. Terima kasih para klikers semuanya.